Siapa sangka, seorang janda muda kaya raya dari Hong Kong rela meninggalkan segalanya demi seorang pria sederhana, tukang kebun asal Indonesia. Apa yang membuat wanita ini mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Clara Lin, wanita cantik keturunan Tionghoa berusia 32 tahun, tinggal di sebuah villa mewah di perbukitan elit Hong Kong. Ia dikenal sebagai janda dari pengusaha tambang besar yang meninggal dalam kecelakaan helikopter 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Clara hidup dalam sepi meski hartanya tak berseri. Ia memiliki segalanya, uang, perhiasan, villa di 5 negara, tetapi tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Hari-harinya penuh dengan pesta sosial, undangan makan malam, dan pujian palsu dari orang-orang yang hanya tertarik pada kekayaannya. Namun sejak kepergian suaminya, Clara berubah. Ia tak lagi tertarik pada dunia gemerlap. Ia sering duduk termenung di taman belakang vilanya, hanya memandang langit dengan mata kosong. Suatu hari, perusahaan jasa taman yang biasa menangani kebunnya mengirim seorang tukang kebun baru asal Indonesia. Namanya Fikri. Berusia sekitar 28 tahun, penampilannya sangat biasa, baju lusuh, topi caping, dan kulit sawo matang yang terbakar matahari. Tak ada yang istimewa, kecuali ketenangannya. Clara awalnya menganggap Fikri sama seperti pekerja lainnya. Bekerja, dibayar, lalu pulang. Tapi lama-kelamaan, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Fikri tidak banyak bicara, tapi sopan dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menatap Clara lebih dari sekadar menghormati, dan tidak pernah menyentuh tanaman tanpa izin seolah segala hal harus dihargai, bahkan rumput liar sekalipun. Suatu sore, saat Clara sedang duduk di taman dengan secangkir teh, ia mendengar suara lirih dari balik semak mawar. Saat didekati, ternyata itu suara Fikri yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran sambil istirahat di pojokan taman. Suara itu lembut, mengalun pelan, dan anehnya, menenangkan. "Fikri?" tanya Clara lirih. Fikri kaget, berdiri cepat dan meminta maaf. "Maaf, Nyonya. Saya tidak bermaksud mengganggu." "Tidak, suaramu bagus." "Apa itu lagu?" tanya Clara polos. Fikri tersenyum kecil. "Itu bukan lagu, Nyonya. Itu ayat dari kitab suci kami, Al-Quran." Clara terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa penasaran muncul dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan Fikri. Bagaimana ia selalu berhenti bekerja saat azan, membasuh muka, dan salat diam-diam di pojok taman. Bagaimana ia tidak pernah marah meski diguyur hujan atau dimarahi mandor. Lama-lama, Clara mulai mencari-cari alasan agar bisa berbincang. Ia bertanya soal nama bunga, perawatan pohon, bahkan bertanya tentang Indonesia. Fikri menjawab dengan tenang, santun, dan tak pernah melewati batas. Saat Clara bercerita tentang kesepiannya, Fikri hanya berkata, "Kadang hati yang paling kaya pun bisa merasa paling miskin, Nyonya. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita nggak pernah sendiri." Kata-kata itu membekas di hati Clara. Ia mulai mempertanyakan hidupnya. Untuk apa semua kekayaan ini kalau hatinya tetap kosong? Dan mengapa pria sederhana ini bisa begitu damai? Perasaan Clara terhadap Fikri tumbuh perlahan, bukan karena penampilan, tapi karena karakternya. Ketulusan, kesederhanaan, dan kedamaian yang ia pancarkan membuat Clara merasa hidup kembali. Ia merasa aman di dekat Fikri, sesuatu yang tak pernah ia rasakan bahkan saat bersama suaminya dulu. Namun, perasaan itu segera berubah menjadi pergulatan batin yang hebat. Clara mulai mempertanyakan segalanya. Apa aku jatuh cinta? Tapi, dia hanya tukang kebun. Dan dia Muslim, aku bahkan tidak mengerti keyakinannya. Sementara itu, Fikri mulai menjaga jarak. Ia menyadari tatapan Clara mulai berbeda. Ia paham bahwa kedekatan ini sudah terlalu dalam. Dalam keyakinannya, menjaga hati adalah bagian dari menjaga kehormatan. Suatu hari,
Clara nekat bertanya. Fikri, pernahkah kau menyukai seseorang yang tidak seharusnya kau cintai? Fikri terdiam lama, lalu menjawab tenang, cinta itu fitrah, Nyonya. Tapi cinta yang tidak disandarkan pada kebenaran, hanya akan menyakitkan pada akhirnya. Jawaban itu menusuk hati Clara. Ia merasa tertolak, tapi lebih dari itu, ia merasa bodoh karena mulai berharap lebih pada pria yang bahkan tak mau menyentuh tangannya. Tak hanya konflik batin yang membuncah, tekanan dari luar pun mulai menghantam. Beberapa temannya mulai bergosip. Mereka bertanya-tanya kenapa Clara lebih sering di taman dan menghindari pesta sosial. Beberapa bahkan secara langsung menertawakannya karena terlalu dekat dengan pembantu kebun. Salah satu sahabatnya, Angela, dengan sinis berkata, "Kau kehilangan arah, Clara. Suamimu meninggal, lalu kau jatuh cinta pada orang rendahan? Ini gila." Tekanan dari keluarga Clara lebih parah. Kakaknya, seorang pebisnis ketat, menuduh Clara telah mempermalukan keluarga. Mereka mengancam akan mencabut semua kepercayaan bisnis jika ia terus mempertahankan kedekatan itu. Sementara itu, Fikri juga mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari dirinya menjadi pusat gosip. Ia tidak ingin menjadi penyebab fitnah. Maka, dengan hati berat, ia mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan taman yang mempekerjakannya. Sebelum pergi, Fikri menulis surat singkat untuk Clara. Nyonya Clara, saya hanyalah lelaki desa yang kebetulan lewat dalam kehidupan Anda. Saya tidak layak di sisi Anda. Jika suatu hari Tuhan membimbing hati Anda, maka carilah kebenaran, bukan saya. Karena kebenaran akan selalu membawa Anda kepada kedamaian yang abadi. Fikri pergi tanpa pamit langsung. Clara tak sempat mengucapkan terima kasih, apalagi menahan kepergiannya. Yang tersisa hanya surat itu, dan kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Sejak kepergian Fikri, villa Clara terasa hampa. Tak ada lagi aroma teh hangat di taman, tak ada lagi suara lirih lantunan ayat suci dari balik semak mawar. Hari-harinya kembali disesaki pesta sosial dan tamu-tamu berpakaian mewah yang datang hanya untuk pamer kehidupan palsu. Namun kali ini, Clara tak bisa lagi berpura-pura. Hatinya seperti kosong, lebih kosong dari sebelumnya. Setiap malam, ia membaca ulang surat Fikri. Kalimat terakhir itu menggema di kepalanya. Carilah kebenaran, bukan saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Clara merasa ingin mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia mulai menonton video tentang Islam, mendengarkan ceramah dengan subtitle bahasa Inggris, membaca kisah para mualaf, dan bahkan diam-diam memesan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris secara online. Clara mulai menangis ketika membaca arti ayat tentang kedamaian hati bagi mereka yang beriman. Inilah yang selama ini kucari. Dalam sebuah mimpi yang sangat nyata, Clara melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir, sendirian, dikelilingi badai. Lalu tiba-tiba datang cahaya terang dari arah kiblat, membuatnya jatuh bersimpuh dan menangis. Saat ia bangun, dadanya sesak tapi hatinya tenang. Pagi itu, ia mengambil keputusan besar. Clara menghubungi sopir pribadinya dan berkata singkat, "Aku harus pergi ke Indonesia. Sekarang juga." Ia hanya membawa koper kecil, paspor, dan alamat yang tertera di profil pekerjaan Fikri. Ia tak memberitahu siapapun. Bahkan asistennya hanya tahu bahwa Clara akan liburan selama beberapa minggu. Setelah transit panjang dan perjalanan darat berjam-jam, Clara akhirnya tiba di sebuah desa sederhana di daerah Ngawi. Ia menyamar sebagai turis asing yang sedang riset tanaman tropis. Tak mudah menemukan alamat rumah Fikri. Ia bertanya dari satu warung ke warung lain, dari ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian hingga anak-anak yang bermain layangan. Hingga akhirnya, di sebuah sore yang basah oleh gerimis, Clara berdiri di depan rumah kayu sederhana dengan pekarangan kecil yang dipenuhi bunga melati dan cabai rawit. Di depan rumah itu, seorang wanita tua duduk menenun sambil mengelus kucing. "Maaf, apakah ini rumahnya Fikri?" tanya Clara dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Wanita itu tersenyum ramah. "Iya, Nak. Kamu siapa, ya?"
Sebelum Clara menjawab, pintu rumah terbuka. Fikri berdiri di ambang pintu. Kaget, tercengang, tak bisa berkata-kata. Ia menatap Clara seperti melihat mimpi yang tak masuk akal. Clara menahan air mata. Dalam bahasa yang pelan dan gemetar, ia berkata, "Aku datang bukan untuk memaksamu mencintaiku, tapi untuk mengenal Tuhanmu." Kedatangan Clara ke desa Fikri menggemparkan warga sekitar. Seorang wanita asing, cantik dan elegan, datang jauh-jauh dari Hong Kong hanya untuk mencari seorang pria desa yang sederhana. Fikri kebingungan. Di satu sisi, ia masih mencintai Clara, itu tak bisa ia pungkiri. Tapi di sisi lain, ia takut jika semuanya hanya karena rasa kagum sesaat, atau lebih parah, karena kasihan. Namun Clara tidak datang untuk cinta. Ia datang untuk kebenaran. Hari-hari berikutnya, Clara tinggal di rumah warga yang tak jauh dari rumah Fikri. Ia mulai belajar dasar-dasar Islam dari ustaz desa yang sabar dan ramah. Ia mempelajari arti wudhu, salat, dan bagaimana Islam memuliakan wanita. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan merasa nyaman mengenalnya sebagai bentuk penghormatan, bukan paksaan. Fikri perlahan menjadi pembimbing sekaligus penjaga jarak. Ia tetap membantu Clara belajar, namun tidak pernah melangkahi batas. Ia menjaga hatinya, juga kehormatannya. Clara merasa makin tenang setiap hari. Ia mulai mengenal Islam bukan dari debat atau logika, tapi dari keteladanan sederhana orang-orang di desa itu. Dari keramahan ibu-ibu, dari keikhlasan anak-anak, dari suara azan maghrib yang menggema dari surau kecil dekat sawah. Hingga pada suatu malam Jumat, setelah berminggu-minggu belajar, Clara memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ustaz dan beberapa warga desa. Air matanya menetes saat kalimat itu keluar dari bibirnya. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu, wajahnya berseri. Tak ada pesta, tak ada tepuk tangan mewah. Hanya senyum hangat, pelukan sederhana dari para ibu, dan ucapan, "Selamat datang, saudari kami." Fikri berdiri di belakang, diam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, keputusan Clara sudah berada di jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, Clara kembali ke Hong Kong. Namun kini, ia berbeda. Ia telah berpindah keyakinan, tapi lebih dari itu, ia telah berpindah arah hidup. Ia menutup bisnis-bisnis yang tak sesuai dengan nilai barunya, menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk pendidikan dan kemanusiaan, dan hidup lebih sederhana. Hingga setahun kemudian, di sebuah masjid kecil di daerah Ngawi, tanpa acara akad nikah sederhana sedang berlangsung. Warga berdatangan dengan pakaian terbaiknya. Pengantinnya, seorang pemuda desa bernama Fikri, dan seorang mualaf dari Hong Kong yang kini memakai nama Aisyah Lin. Tanpa gaun mewah atau pesta besar, pernikahan itu terasa seperti penutup yang manis dari perjalanan panjang mencari makna cinta dan keimanan. Dan bagi Clara, atau Aisyah, ia tahu, cintanya pada Fikri hanyalah jembatan untuk bertemu cinta yang lebih besar, cinta kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.